Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat-sahabatku. Kali ini kita akan mempelajari fisika, khususnya bagaimana cara mudah kita bisa memahami sekaligus belajar fisika. Untuk kesempatan bagian pertama ini saya akan memberikan tutorial tentang persoalan percepatan linear. Baik. Kita langsung saja ke pembahasan. Perlu terlebih dahulu saya jelaskan bahwa percepatan itu, eee, tak lain adalah delta V per delta T. Apa arti daripada delta V per delta T? Delta V per delta T itu artinya perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi terjadi perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, di dalam perubahan kecepatan itu, sesungguhnya kita mengenal ada 3, yaitu pertama, eee, ada perubahan kecepatan yang besar daripada nol. Artinya apa? Percepatannya positif. Kalau percepatannya positif itu artinya, terjadi pertambahan kecepatan dalam setiap detik. Terjadi pertambahan kecepatan dalam setiap detik. Kemudian, yang berikutnya ada juga percepatan yang kecil sama dengan nol. Artinya apa? Terjadi pengurangan kecepatan dalam setiap detik. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk A besar nol ataupun percepatan ataupun dipercepat, itu artinya apa? Terjadi pertambahan kecepatan dalam setiap detik. Nah, kalau A kecil nol berarti terjadi pengurangan. Dan ada yang ketiga lagi sebenarnya yang kita sebut dengan A sama dengan nol. A sama dengan nol ini artinya apa? Setiap saat tidak mengalami pertambahan kecepatan maupun pengurangan kecepatan. Alias sistem atau benda tersebut mengalami kecepatan konstan. Nah, baik, kita langsung saja ke persoalan. Eh, saya memulai memberikan satu contoh, misalkan A sebesar 1, saya ambil angka 1 meter per second kuadrat. Nah, apa makna daripada A 1 meter per second kuadrat? Maknanya ini kalau kita ingin tulis secara rumus, itu bisa kita tulis seperti gini. A itu sama dengan 1 meter per second per detik. Artinya apa? Dalam setiap detik. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam setiap detik terjadi pertambahan kecepatan sebesar 1 meter per second. Jadi terjadi pertambahan kecepatan sebesar 1 meter per second. Nah, kita lihat lagi kebalikannya. Misalkan A sama dengan min 1 meter per second kuadrat. Ini biasanya kita sebutnya sebagai perlambatan ya. Jadi biasa kita tulis A, jadi tanda minus itu menunjukkan terjadi pengurangan 1 meter per second dalam setiap detik. Makna daripada min 1 atau perlambatan sebesar 1 meter per second itu artinya apa? Terjadi pengurangan kecepatan sebesar 1 meter per second dalam setiap detik. Oke, dalam setiap detik. Nah, baiknya, kedua hal inilah yang akan kita coba gunakan di dalam menyelesaikan persoalan berikut. Nah, saya ambil di sini saja. Ya, saya tutup dulu ini. Nah, katakanlah ada sebuah kasus. Kasusnya yang pertama, saya buat dalam bentuk sketsa saja. Ada sebuah mobil, ya.
Nah, ini mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Berarti dia dipercepat. Mula-mula kecepatan awalnya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Artinya dia dipercepat dari dalam keadaan diam. Nah, kemudian tiba di sini hanya tetap ditulis 2 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah kecepatan VT. Ya, dia menempuh dia menempuh waktu sebesar 10 detik. Sebesar 10 detik. Ya, 10 second. Nah, sekarang kita coba renungkan sekali lagi makna daripada 2 meter per second. Artinya apa? Dalam setiap detik, sekali lagi, dalam setiap detik terjadi pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per second. Ya, jadi kalau saya tulis gini, A 2 meter per second itu sama dengan pangkat 2 sama dengan 2 meter per second. Jadi dalam setiap detik terjadi pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per second. Nah, kalau 10 detik, kalau T-nya 10 detik, berapa pertambahan kecepatannya? Maka pertambahan kecepatannya tentu adalah sama dengan 20 meter per second. Ya, sama dengan 20 meter per second. Dengan demikian kecepatan mobil setelah bergerak selama 10 detik dengan percepatan 2 meter per second kuadrat dengan kecepatan awal 0, jumlahkan saja 20 karena pertambahan berarti ditambah dengan ini. Ya, V0 itu ditambah dengan pertambahan. Jadi kecepatannya sebesar 2 meter. Oke. Ya, bisa dimengerti sampai sini ya. Oke, saya kasih contoh yang berikutnya. Contoh kedua. Mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per second. Kemudian dia memperoleh percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat. Tiba di sini, ya, ini tetap percepatan A sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nah, tentukan berapa kecepatannya setelah kita ambil katakanlah 10 detik ya. Ingat 10 detik. Nah, tentu sobat-sobat sekalian sudah bisa tahu berapa pertambahan kecepatannya kan? Oke. Karena 1 meter per second kuadrat itu artinya apa? Dalam setiap detik terjadi pertambahan kecepatan sebesar 1 meter per second. Jadi kalau 10 detik maka pertambahan kecepatannya sebesar berapa? Ya betul, tentu sama dengan 10 meter per second. Dengan demikian kecepatan setelah bergerak 10 detik adalah 10 meter per second ditambah 5. Karena pertambahan berarti sama dengan berapa? Maka di sini sama dengan 15 meter per second. Oke. Kalau sudah dimengerti, kita masuk ke persoalan persoalan ketiga. Ya, persoalan ketiga, misalkan ada mobil, ya, mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, gitu. Nah, ternyata mobil ini mengalami perlambatan atau diberi pengereman sebesar 1 meter per second kuadrat. Nah, saya tidak tulis minus. Kenapa tidak tulis minus? Karena arah A-nya sudah menggambarkan bahwa A berlawanan arah dengan kecepatan gerakan benda. Oke, jadi kita tidak perlu tulis minusnya. Tetapi yang jelas kita sudah paham bahwa ini adalah perlambatan. Nah, katakanlah tiba di sini. Ya, tiba di sini. Nah, tentu ada perlambatannya tetap. Katakanlah sebesar, ya sama dengan sebesar 1 meter per second kuadrat. Ditanyakan berapa VT-nya. Jika waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik. Oke. Nah,
Sekarang kita sudah tahu identifikasi bahwa A-nya ini adalah pengurangan kecepatan ataupun perlambatan. Nah, makna daripada perlambatan 1 meter per second kuadrat terjadi pengurangan kecepatan ya sebesar 1 meter per second dalam setiap detik. Atau dalam setiap detik terjadi pengurangan kecepatan sebesar 1 meter per second. Nah, kalau 10 detik, berarti pengurangan kecepatannya sebesar berapa? Betul, sebesar 10 meter per second. Dengan demikian kecepatan akhirnya sama dengan berapa? Dikurangkan 20 meter per second dengan pengurangnya yaitu 10. Jadi hasilnya sama dengan berapa? 10 meter per second. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang makna daripada percepatan linear. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat bagi sahabat-sahabatku semua, dan paling penting adalah memberikan keberkahan ilmu bagi kita. Dan saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.